Anda banyak konsultasi, cari psikolog, cari psikiater dan sebagainya. Solusinya udah ada sebetulnya. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Mohon izin Anda yang mengalami situasi ini nanti, ini diberikan solusinya. Dan solusi ini datang langsung lewat Rasulullah dengan informasi dari Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Di kadang-kadang Anda banyak konsultasi, cari psikolog, cari psikiater dan sebagainya. Solusinya udah ada sebetulnya. Lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal. Perhatikan, kalimat pertama dibuka dengan keyakinan kepada Allah. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini pun yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Apa kata kuncinya? Pengantar di ayat 285 ini untuk mengantarkan pada ayat 286-nya. Lihat kalimatnya. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Baik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana dan seterusnya ayat. Sekarang perhatikan. Perhatikan. Ini inti bahasannya. Ada orang yang tidak tenang, terganggu dalam keadaan akan tidurnya. Di antaranya, satu, diakibatkan oleh beban aktivitas kehidupannya. Antum pernah sulit tidur karena masalah pekerjaan? Pernah sulit tidur karena masalah rumah tangga? Pernah sulit tidur karena hubungan antum dengan orang lain dan sebagainya? Satu. Dua, ada orang yang juga sulit tidur, bukan karena beban aktivitas hidup yang standar. Maaf, karena dosa yang pernah ia lakukan. Maksiat. Hati-hati, karena dosa yang pernah ia lakukan. Maksiat. Awas, hati-hati. Apalagi orang yang belum pernah berbuat salah, tiba-tiba berbuat maksiat. Silakan, kalau tidak percaya. Antum keluar dari sini, sudah tahu sendal antum yang itu, ngambil sendal orang misalnya. Itu saya yakinkan, malam nanti nggak akan bisa tidur. Mikirin bagaimana mengembalikan, mikirin bagaimana begini. Apalagi melakukan tindakan yang lebih besar lagi. Susah antum. Seakan-akan ada yang mengejar-ngejar. Hati terus berontak, ini salah, ini salah, ini salah. Suara hatinya kencang di sini. Ini yang membuat persoalan menjadi tidak tenang. Dua hal ini. Maka perhatikan. Sebelum tidur, kalau Anda mengalami situasi-situasi seperti ini, ada beban-beban kehidupan yang terasa berat dan sebagainya, Allah ajarkan satu cara kepada kita yang sangat indah. Satu, lihat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakinkan pada diri kita, kata Allah, Allah tidak akan pernah memberikan ujian persoalan hidup kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mungkin Allah berikan beban kehidupan kalau kita nggak sanggup. Ini ajaran penting. Oh, hati-hati ya, seakan seperti sederhana. Jadi ada pernyataan dari Al-Quran, kalau kita sedang mendapatkan masalah, ujian sebesar apapun, maka ujian ini tidak akan pernah diberlakukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah kepada satu makhluk manapun, kecuali dia sanggup menerimanya. Jadi kalau Anda sekarang punya masalah, seberat apapun misalnya, itu mustahil masalah itu dititipkan kepada Anda, kalau Anda tidak sanggup mengatasinya. Pasti Anda sanggup. Jadi ketika Anda punya masalah apapun, yakinkan pada diri Anda, ini masalah dititipkan kepada saya, karena memang cuma saya yang bisa mengatasinya. Karena itu tidak dititipkan pada orang lain, karena orang lain tidak bisa menjalaninya. Paham ya? Jadi masalah apapun yang sedang Anda lalui, berbahagialah. Kalau Anda punya seberat apapun masalah yang tidak orang lain miliki, itu tandanya Allah sedang memberikan kepercayaan kepada Anda yang tidak diberikan kepada yang lain. Cuma Anda yang bisa mengatasi, orang lain tidak. Tapi juga jangan terlalu bangga sampai dibikin status. Memang cuma saya yang bisa mengatasi, yang lain tidak. Masya Allah. Suka bawa perasaan kalau begitu itu. Jelas ya? Maka tanamkan pada jiwa kita. Malah, kenapa ini menjadi berat ya? Kenapa saya pikirin? Toh rumus Qur'annya juga satu. Lihat, setiap persoalan sesuai kadarnya dengan kemampuan. Satu ini rumusnya. Jadi begitu ada persoalan berat, yakinkan. Ini pasti ujian Allah. Gak mungkin saya diuji kecuali saya mampu. Turunkan lagi solusinya, jangan sampai sini. Bagaimana cara mengatasinya? Lihat kalimatnya. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Inna ma'al usri.
Setiap ada persoalan, pasti ada solusi. Hadirkan dulu ini. Ini rumus Quran sederhana teman-teman. Sederhana. Jadi setiap Anda dihadapkan pada masalah, kalau bahasa cepatnya begini, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Yakinkan dulu pada diri kita. Kalau kalimat ini tidak ada pada diri kita, nanti jadi beban. Ya, hadirkan aja dulu. Ya, ada persoalan saat ini, insya Allah selesai. Insya Allah selesai. Jadi ketika Anda sedang menghadirkan kalimat-kalimat itu pada jiwa, ada motivasi kuat, ada kekuatan, sehingga lebih mudah masalah diatasi. Dibandingkan dipikirin. Yang lebih aneh memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Aneh itu. Aduh, besok gimana ya kalau dia marah? Marah aja belum? Udah dipikirin kan? Itu yang bikin repot. Ini poinnya. Nah, yang paling luar biasa, mohon maaf, yang paling luar biasa, lantas setelah itu Anda minta solusi kepada Allah supaya tidak diberikan beban-beban yang melebihi batas kemampuan Anda, walaupun sebenarnya sudah dikatakan di awal. Rabbana la tu'akhidna in nasina, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina, Rabbana wa la tuhammilna ma la. Itu kalimat-kalimat itu kalimat tawakal. Ya Allah, mohon ya Allah, jikalau beban ini tidak sanggup saya pikul, ya Allah, mohon ringankan. Kalau bahasa kita, ya Allah mohon tenangkan, ya Allah mohon berikan solusi terbaik, ringan, sehingga ketika tawakal masuk, hati sudah optimis, tidur pun akan lebih nyaman. Paham?